Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali untuk membahas materi perkuliahan hukum pidana dan temanya yaitu tentang tindak pidana. Yang pertama, kita akan mempelajari seputar istilah, definisi, kemudian jenis-jenis tindak pidana, lalu siapakah subjek tindak pidana, kemudian cara merumuskan dan unsur-unsur tindak pidana. Baik teman-teman, kita akan pelajari dulu yang pertama tentang definisi tindak pidana. Kalau menurut istilah yang ada di Wetboek van Strafrecht voor Nederland ini, istilah tindak pidana ini dibahasakan sebagai strafbaarheid, ya, atau bahasa lainnya yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, kemudian juga bisa dikatakan delik, ya, atau delictum, atau kalau bahasa Inggrisnya yaitu criminal act, dan kalau di fikih jinayah itu biasa disebut dengan jinayah. Prof. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Lalu Prof. Van Hemel mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya, Voss mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindak manusia yang oleh perundang-undangan maka kemudian diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana itu termasuk dalam tindak pidana. Lalu Prof. Mulyatno mendefinisikan tindak pidana sebagai delik, ya, atau perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, hukum larangan, ya, kemudian mana saja yang dilarang dan disertai pula dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Keempatnya itu betul tentunya definisi tindak pidana oleh masing-masing guru besar. Namun di dalam definisi yang tadi ditampilkan itu ternyata ada dua aliran yang berbeda. Yang pertama yaitu aliran monistis yang mendefinisikan atau condong mendefinisikan perbuatan itu ketika sudah dilarang otomatis mendapatkan pidana. Nah, untuk Prof. Mulyatno sendiri mendefinisikan tindak pidana masuk ke dalam aliran dualistis, di mana ada bagaimana orang, ya, orangnya seperti apa, kemampuannya, lalu perbuatan baru diberikan pidana. Begitu, ya. Ada dua perbedaan. Meskipun banyak sekali ketentuan pidana yang saat ini ada di Indonesia, ini masih menganut aliran monistis. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu pembagian tindak pidana atau jenis delik. Yang pertama ada delik kejahatan dan delik pelanggaran, kemudian delik material dan delik formil, delik komisi dan delik omisi, ada delik dolus dan delik culpa, delik biasa dan delik aduan, delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut, lalu ada delik selesai dan delik yang diteruskan, delik tunggal dan delik berangkai, delik sederhana dan delik berkualifikasi atau delik berprivilege, kemudian delik politik dan delik komun atau umum, ya, dan delik propia. Nah, pembagian delik ini menurut kepentingan yang dilindungi. Nah, teman-teman nanti bisa cek di kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku 2 dan juga buku 3, ya. Nah, selanjutnya, kalau saya ngomong delik itu berarti tentang tindak pidana, ya. Tadi bahasa lainnya itu juga delik.
Nah, teman-teman, dalam MVT atau Memory van Toelichting ya, itu berupa risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatar belakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan undang-undang sebagai sumber interpretasi dari suatu buku. Ini menjelaskan ya, sebelum adanya undang-undang sudah dianggap tidak baik ya. Jadi delik itu seperti itu. Ya, sebelum adanya peraturan yang mengaturnya, itu tindakannya sudah termasuk tindakan yang tidak baik atau Rechtsdelicten. Prof. Hazelwinkel Suringa mendefinisikan tindak pidana ini tidak ada perbedaan kualitatif, hanya perbedaan kuantitatif. Nah, di dalamnya di buku 2 itu diatur tentang yang pertama, percobaan. Nah, dipidana, lalu membantu juga dipidana. Ya, kemudian daluarsa. Daluarsa itu nanti kita akan bahas juga, itu akan lebih panjang masanya. Ya, di buku 2 seperti itu perbedaannya dengan buku 3. Kemudian delik aduan ini diatur di buku 2, lalu aturan tentang gabungan berbeda juga. Selanjutnya di buku ketiga ini tentang pelanggaran. Kalau tadi buku kedua itu tentang kejahatan ya atau mischief. Buku 3 mengatur tentang pelanggaran atau overtrading. Ya, dalam MVT ini pelanggaran baru dianggap tidak baik setelah adanya undang-undang atau Wetdelicten. Perbedaannya dengan kejahatan ini yang pertama, pelanggaran ini atau buku 3 maksud saya, mohon maaf. Ya, ini adanya jika terjadi percobaan maka tidak dipidana. Lalu perbantuan itu juga tidak dipidana. Kemudian daluarsanya masanya lebih pendek, tidak diatur tentang delik aduan, dan aturan tentang gabungan juga berbeda. Ini ada di KUHP buku ketiga tentang pelanggaran. Jadi buku kedua membahas tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Lalu ya, yang pertama tentang jenis delik, ada delik material. Delik material adalah delik yang dirumuskan akibatnya. Contohnya teman-teman, ada di pasal 338 tentang pembunuhan ya. Pasal 187 menimbulkan kebakaran, peletasan, lalu juga menyebabkan banjir ya. Jadi ada akibatnya. Yang kemudian ada delik komisi ya. Delik komisi ini melanggar larangan dengan perbuatan aktif. Lalu ada delik dolus, delik yang dilakukan dengan sengaja. Seperti tadi di pasal 338 tentang pembunuhan, lalu pasal 351 tentang penganiayaan. Ya. Selanjutnya ada delik formil. Ya, lawannya dari delik material, ini delik formil dirumuskan bentuk perbuatannya. Ini di samping material ada formil. Nah, delik yang dirumuskan bentuk perbuatannya ini contohnya ada di pasal 362 tentang pencurian, lalu pasal 263 tentang membuat surat palsu ya. Lalu ada lawannya delik komisi, ada delik omisi yaitu melakukan delik dengan perbuatan pasif, sebenarnya tidak melakukan perbuatan aktif ya, tapi pasif saja, hanya dia tetap dapat dipidana. Delik omisi ini dibagi jadi dua lagi teman-teman, yaitu delik omisi murni, yaitu delik yang melanggar perintah dengan tidak berbuat. Misalnya di pasal 164 ada aturan tentang bagaimana mengabaikan melaporkan mufakat jahat, itu juga bisa dipidana. Lalu pasal 224 mengabaikan panggilan sebagai saksi atau sebagai ahli atau juru bahasa, kalau diabaikan panggilannya itu juga bisa dipidana. Lalu delik omisi tak murni ya, melanggar larangan dengan tidak berbuat, misalnya di pasal 194 KUHP, yaitu menyebabkan bahaya lalu lintas ya, tentang menyebabkan bahaya lalu lintas. Lalu lawannya delik dolus ini ada delik culpa ya, delik yang dilakukan dengan kealpaan. Misalnya nih pasal 359 ya, tentang ini kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia, dan dilanjutkan di pasal 360 sama tentang kelalaian juga namun menyebabkan orang lain merasakan luka berat ya, mengalami luka berat.
Lalu ada delik biasa, delik yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan, ya, nggak usah diadukan, ini bisa dapat pidana. Ada di pasal, contohnya pasal 340, ya, tentang pembunuhan berencana, itu otomatis. Lalu pasal 285 tentang perkosaan, ya, itu juga otomatis tanpa diadukan. Lalu lawannya tentunya delik aduan, yaitu penuntutannya memerlukan pengaduan, misalnya di pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan pasal 284 tentang perzinahan. Yang bisa dipidana itu adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Oke, sampai di sini semoga sudah paham. Selanjutnya yaitu tindak pidana, ini berdasarkan subjeknya. Yang pertama tentunya di dalamnya itu manusia, ya, atau naturlich personen. Syarat merumuskannya itu biasanya di pasal tersebut ada keterangan barang siapa bla bla bla, ya, itu maka subjeknya. Nah, untuk subjek manusia ini bisa dikenakan hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, dan beberapa stelsel pidana lainnya di pasal 10 KUHP. Lalu di subjek ini, ya, hukum pidana disandarkan pada kesalahan orang. Kemudian selain manusia ada yang namanya korporasi, dan di dalamnya diatur di Undang-Undang TPE, lalu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga dimasukkan di dalam draft RUU KUHP, ya, adanya kebutuhan untuk memidana korporasi. Jadi ada beberapa pasal yang tidak bisa dijatuhkan, ya, kepada korporasi karena belum diatur secara menyeluruh, ya, korporasi dan badan hukum itu, ya. Lalu selanjutnya cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama disebutkan unsur-unsurnya dan disebutkan kualifikasinya. Misalnya ada di pasal 362 tentang pencurian tadi, ya. Kemudian disebutkan kualifikasinya tanpa disebut unsur-unsurnya. Contohnya di pasal 184, ya, dengan sengaja melukai orang lain. Kemudian pasal 297 tentang perdagangan anak di bawah umur tentunya. Lalu pasal 351 yaitu tentang penganiayaan. Ya, ada yang disebutkan kualifikasinya tapi tanpa disebut unsurnya. Kualifikasinya apa? Ya tadi, kejahatan dan juga pelanggaran. Lalu ada juga disebutkan unsur-unsurnya, tidak disebut kualifikasinya, teman-teman. Misalnya di pasal 106, ya, lalu pasal 167 dan pasal 209. Lalu selanjutnya ada tentang unsur-unsur, ya. Nah, unsur-unsur itu semua syarat yang dimuat dalam rumusan delik yang merupakan bagian-bagian, sebanyak itu pula yang apabila dipenuhi membuat tingkah laku menjadi tindakan yang melawan hukum. Memuat tentang tingkah laku yang dilarang atau perbuatan yang dilarang. Lalu bagian subjektif, ya, ada kesalahan, maksud, tujuan, niat, rencana, ketakutan. Jadi di dalam redaksi dari pasal-pasalnya memuat tersebut, ya. Lalu bagian objektif secara melawan hukum, kausalitas, bagian-bagian yang menentukan dapat dikenakan pidana. Bisa jadi ada syarat tambahan tentang keadaan. Lalu bagian yang mempertinggi dapatnya dikenakan pidana. Lalu ada pula di luar perumusan unsur syarat pidana, ya. Contohnya secara melawan hukum, lalu dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan, itu di luar perumusan. Kalau menurut Prof. Mulyatno, unsur-unsur, ya, yang pertama adalah kelakuan dan akibat. Ini kaitannya tentang perbuatan. Lalu hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Kemudian keadaan tambahan yang memberatkan. Lalu unsur-unsur melawan hukum yang objektif serta unsur melawan hukum yang subjektif. Sebenarnya apa ya, Pak, untuk unsur objektif dan unsur subjektif? Nah, unsur-unsur objektif dan unsur subjektif ini dalam perumusan yang pertama, unsur objektif, ya, adanya perbuatan aktif atau pasif. Kemudian disertakannya akibat, lalu melawan hukum,
kemudian adanya syarat tambahan atau juga keadaan tertentu. Dan unsur subjektif ini berasal dari kesalahan ya, baik itu kesengajaan atau kealpaan dan juga keadaan. Dan unsur-unsur di luar perumusan seperti yang tadi di atas saya sampaikan pula, yaitu secara melawan hukum, dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya beri contoh unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana di pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ini unsurnya adalah yang pertama, barang siapa. Yang kedua, mengambil. Yang ketiga, yang diambil itu apa? Barang, ya. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Yang keempat, dengan maksud memiliki. Dan yang kelima, secara melawan hukum. Ya, jadi ada unsur-unsur tadi. Kemudian contoh lain di pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain. Ini pasal pembunuhan. Contoh selanjutnya ya, di pasal 285 unsurnya yaitu barang siapa ya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ya. Selanjutnya yang keempat, memaksa. Yang kelima, seorang wanita, karena ini dilakukan oleh laki-laki di pasal ini. Lalu selanjutnya bersetubuh dengan dia, dan terakhir di luar perkawinan. Kalau unsur-unsurnya sudah memenuhi, maka dapat dikenakan pasal 285. Dan pasal 259, contohnya barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Ya, kealpaan ini juga masuk di dalam unsur. Ya, jadi walaupun tidak sengaja, ini bisa dikenakan pidana. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu kesalahan, apa itu kealpaan. Namun di dalam materi ini kita sudah cukup untuk membahas tentang tindak pidana. Semoga dapat menambah khazanah keilmuan dari teman-teman, dan pertemuan kali ini semoga dapat bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang tepat, saya juga membuka untuk teman-teman memberikan koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.